Perlawanan pejuang Palestina di tepi barat kejutkan rezim Zionis. Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Said Hassan Nasrullah dalam pidatonya menyinggung operasi perlawanan rakyat Palestina di wilayah pendudukan dan mengatakan bahwa operasi ini mengejutkan rezim Zionis Israel. Pada bulan lalu, babak baru operasi perlawanan terhadap rezim Zionis dimulai di tepi barat. Jaringan Al Jazeera Qatar melaporkan bahwa tepi barat menyaksikan 833 operasi perlawanan rakyat Palestina dalam segala bentuknya pada bulan September lalu. Sejak awal pekan ini, dalam baku tembak antara tentara Israel dan pasukan perlawanan di Al-Quds dan Nablus, 2 tentara Zionis tewas, 3 lainnya terluka. Perkembangan di tepi barat ini penting dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama, menunjukkan bahwa masyarakat di tepi barat telah mempersenjatai diri mereka untuk melawan rezim pendudukan Al-Quds, telah memilih operasi perlawanan untuk menghadapi kejahatan rezim Zionis. Said Nasrullah mengatakan, kita menyaksikan perlawanan rakyat dan intifada di tepi barat, kita menyaksikan operasi perlawanan setiap hari. Aspek kedua, operasi di tepi barat menunjukkan bahwa selama ini Israel di daerah ini memiliki perhitungan yang salah karena Tel Aviv mengira tidak akan menghadapi perlawanan dari tepi barat. Tapi operasi perlawanan ini menunjukkan bahwa pendudukan tepi barat memiliki tekad yang serius. Sekjen Hizbullah mengatakan bahwa musuh Israel berpikir bahwa mereka telah menghentikan langkah perlawanan di tepi barat. Tetapi hari ini kita menyaksikan intifada rakyat dengan peluru dan paket bahan peledak di tepi barat. Dimensi ketiga, di tepi barat telah terjalin kerjasama antara Jihad Islam Palestina dan Hamas dengan beberapa anggota gerakan Fatah. Jaringan Al Jazeera Qatar menulis bahwa hal yang luar biasa dalam perlawanan saat ini di tepi barat adalah integrasi para pejuang yang berafiliasi. Wakil Ketua Biro Politik Hamas Saleh Al-Arori menekankan bahwa kabar baik dari intifada baru telah terlihat di tepi barat, salah satunya tandanya adalah persatuan perjuangan di lapangan. Dimensi keempat, generasi baru Palestina telah mengambil bagian dalam operasi perlawanan baru. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan pada perlawanan di kalangan anak-anak Palestina. Abdullah Al-Aqrabafi, seorang peneliti hubungan internasional dan studi strategis, mengatakan tepi barat tidak diragukan lagi menyaksikan peningkatan tindakan perlawanan dan strategi rezim Zionis dalam 15 tahun terakhir. Generasi baru Palestina telah memasuki rangkaian operasi perlawanan, itu berarti perlawanan di tepi barat semakin meningkat. Mengapa demikian? Sebab operasi perlawanan menunjukkan bahwa pengepungan dan blokade selama 16 tahun terhadap jalur Gaza alih-alih mengakhiri perlawanan rakyat Palestina, tetapi tepi barat juga telah bergerak menuju Gaza bergabung dengan perlawanan para pejuang Palestina lainnya. Penasihat intelijen Israel, negara Israel diambang kehancuran. Kebanyakan studi tentang Israel hanya berkonsentrasi kepada konfliknya, perundingannya dengan Palestina dan soal aksi terorismenya terhadap warga sipil. Masalah yang dihadapi Israel dari dalam hampir dilupakan, terutama masalah yang timbul di Israel yang membantah pendapat orang yang mengklaim bahwa perlawanan terhadap Israel tidak ada gunanya. Ada 3 bukti dan dokumen yang belakangan berembus soal masa depan Israel. Bukti pertama, buku terakhir yang ditulis oleh aktivis intelijen Matthew Stanikborg dengan judul "Mereka Berhenti di Depan Nasib Mereka". Pengarang adalah mantan penasihat 4 kepala intelijen keamanan Israel, Sabak. Ia bekerja dengan Sabak sejak tahun 1991. Penulis buku ini membicarakan manajemen Israel terhadap perundingan damai dengan Palestina dan Arab. Ia berangkat dari gagasan utama bahwa Israel memperoleh hasil yang menjamin kepentingan jangka panjang, harus menarik diri dari perbatasan wilayah jajahan Juni 1997. Matthew mengkritik keras gagasan Ehud Barak yang ditawarkan kepada mendiang Yasser Arafat dalam perundingan Camp David 2000, mengkritik keras penolak Israel terhadap perundingan damai Arab yang dideklarasikan di KTT Beirut. Penulis berbicara soal perundingan Barak dan Arafat. Barak mendasarkan perundingannya dengan prinsip penarikan dari pembahasan jajahan tahun 1967, namun ia mengecualikan hal yang dianggap prinsipil seperti masalah Al-Quds dan lembaga suci. Penulis pernah mengatakan kepada Barak saat itu, Arab tidak akan kompromi dari kewenangan sesungguhnya. Arafat tidak akan kompromi dari wilayah lembah suci dan akan menolak pengibaran bendera Israel. Ia
mengatakan Arafat khawatir Al-Quds diubah menjadi model kota Hebron sebab Israel membagi Masjid Al-Ibrahimi dan menguasai segala sesuatu di sana. Ia mengatakan kepada Barak, pada saat itu Gap telah membuyarkan perundingan. Ia mengingatkan agar Barak juga meletakkan Arafat di depan dua pilihan, menerima dikte Israel atau meledakkan perundingan. Namun inilah yang dilakukan oleh Barak. Catatan ini dijadikan keyakinan oleh penulis buku, bukan nasihat semata. Ia yakin bahwa penolakan Israel untuk membayar perundingan menarik diri dari perbatasan jajahan 1967 akan mengancam keberadaan Israel sebagai negara demokrasi Yahudi. Studi ini menegaskan bahwa warga Palestina di dalam negeri Israel meyakini Israel adalah musuh mereka. Mereka meyakini Israel yang mengubah mereka menjadi minoritas merampas hak. Studi kemudian menyimpulkan bahwa warga Palestina di dalam Israel sedang mengalami perkembangan fase ekstremisme kebangsaan dan agama yang pesat. Ini menjadi ancaman paling membahayakan atas Israel. Di sisi lain, studi ini menegaskan bahwa konflik Israel dan Palestina telah menciptakan permusuhan negara barat terhadap Israel dalam bidang HAM, akademi, dan budaya. Pembunuhan terhadap Yitzhak Rabin adalah bukti awalnya di tahun 1995. Itulah 3 studi yang merekam bahwa masa depan Israel terancam jika melanjutkan konfliknya dengan Arab, terus menolak penarikan atau menolak mengakui hak rakyat. Semua studi di atas adalah bukti dan saksi atas kehebatan perjuangan Palestina melawan penjajah. Tapi siapa yang sudah membaca studi untuk lebih mengambil sikap benar dalam perundingan dan peperangan dengan Israel? Gempar, tentara-tentara Israel dihabisi. Pasukan Palestina di tepi barat. Kelemahan pasukan Zionis semakin terungkap. Beberapa tentara Israel berjaga di pemukiman Yahudi ditembak kelompok pasukan Palestina di tepi barat. Setelah penembakan itu, pasukan keamanan Israel geram dan meningkatkan penjagaan mereka di tepi barat. Hal itu membuat Zionis gelap mata dan melakukan banyak penangkapan juga. Penembakan itu buntut kekerasan pasukan Israel yang menyerang warga Palestina terus-menerus di Al-Aqsa, Yerusalem Timur.